Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang selalu ada buat kami ya Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa syukur kami ya Tuhan. Kau mau pakai kami Tuhan, urapi ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa, biar ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Haleluya, kita mau datang. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita bersyukur kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami ya Bapa. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau
mau datang ke hadirat Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanku. Karyamu indah bagi kami ya Bapa. Indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah, membawa Kau terindah.
Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup kami, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Haleluya, kami bawa hati kami Tuhan. Tetap semangat memuji Tuhan ya saudara. Tetap semangat, kita mau angkat suara bagi Dia. Karena Dia Allah kita sungguh luar biasa. Dia Raja segala Raja. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan, kita mau menari, memuji Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Khawatir, tapi Dia sanggup. Gerakkan kakimu, kita menari bagi Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Cintalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan suara puji sambut, serukan nama Yesus. Angkatlah suara puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau bantu, tapi Dia sanggup. Gerakkan kaki, kita menari bagi Tuhan. Kita
sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Tetap semangat puji Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Haleluya. Tetap semangat ya Tuhan. Kita menyanyi bagi Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau sujud menyembah-Mu ya Bapa. Ku sujud menyembah Terima kasih ya Tuhan. hadirat-Mu. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu ya Bapa. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
diri. Dalam hidupku, ku siapkan hatiku, Tuhan, dengan firman-Mu. Hatiku telah siap, Ku siapkan hatiku, siap, Tuhan, dengan firman-Mu. hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, dengan firman-Mu. hati kami siap untuk Kau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Dan lewat kebenaran-Mu yang Kau sampaikan hari ini, kami tahu kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Roh Kudus memberkati kami semua. Lewat kebenaran firman-Mu kami tahu ada kuasa Tuhan yang mengalir. Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa pemulihan terjadi lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Karena itu kami buka hati kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan siap memberkati kami dan kami juga telah siap diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus dan setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Ya, mari hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kita baca di ayat yang ke-20 mulai sampai dengan ayat yang ke-25. Kisah Rasul pasal 7 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Tuhan. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ayat 21 lalu dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Ya, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, saudara tentunya mengerti kenapa lalu kemudian Musa menjadi pangeran ya di Mesir. Karena dia diasuh oleh anak putri Firaun. Ya. Lihat ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh orang Mesir, lalu Musa menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. 25 terakhir, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti atau akan tahu apa yang diharapkan saudara-saudaranya mengerti, bahwa Allah memakai Musa untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya tertarik dalam ayat yang ke-23. Ya, Alkitab berkata ayat 23, pada waktu Musa berumur 40 tahun, timbullah keinginan di dalam hatinya. Ada sebuah keinginan yang timbul dalam hatinya. Nah, pertanyaannya itu keinginan itu timbul dari mana? Ya, kalau saudara baca dalam terjemahan King James Version atau New King James Version, saudara akan mengerti perbedaannya antara terjemahan Indonesia dengan terjemahan King James Version. Ya, Alkitab berkata dalam bahasa Indonesia keinginan timbul dalam hatinya. Kalau dalam terjemahan Indonesia seolah-olah itu keluar dari dasar hatinya Musa.
Tapi sebenarnya kalau dalam terjemahan King James Version dikatakan begini. Oke, saya bacakan aja. Ya, Alkitab dalam terjemahan King James Version berkata begini. Ya, bukan timbul dari hatinya, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa King James Version dikatakan, ya, dikatakan begini. Ya. And when he was full 40 years old, artinya ketika Musa berumur 40 tahun, it came into his heart to visit his brethren. Ya, dengar. Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan, it came into his heart, bukan from his heart. Ya, artinya sesuatu ini timbul bukan dari hatinya Musa, tetapi dari luar itu masuk ke dalam hati Musa. Makanya dipakai it came into his heart, bukan from his heart. Artinya ini bukanlah sesuatu dari murni hati Musa, tetapi sesuatu yang dari luar masuk mempengaruhi hatinya Musa. Apa itu? Yaitu keinginan hati untuk hidupnya dipakai untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Makanya dari ayat 25 tadi Musa berkata, saya pikir kalau saya bantu mereka sesuai apa yang timbul dari hati saya, mereka mengerti kalau saya akan dipakai Tuhan untuk menolong mereka. Tapi ternyata saudara-saudara sebangsanya tidak mengerti. Ya. Nah, dari ayat ini ada satu hal yang menarik perhatian saya. Dalam hati kita itu kan banyak timbul keinginan. Yang setuju bilang amin. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, ini menjadi masalah banyak orang, yaitu ketika banyak timbul keinginan dalam hati kita, kita kadang-kadang sulit membedakan mana keinginan yang dari Tuhan, mana keinginan yang dari hati kita sendiri. Ya. Mana keinginan itu datangnya dari luar, yaitu dari Tuhan masuk ke hati kita, atau keinginan itu betul-betul murni keinginan kita sendiri. Nah, kalau saudara baca ayat ini, maka kita akan menemukan satu kebenaran begini. Sesuatu yang dari Tuhan, dengar ini ya. Kalau datang dari Tuhan, itu pasti tujuannya untuk memakai kita, untuk jadi berkat buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kemanusiaan kita itu pada umumnya egois. Ya. Kalau saudara tanya ya, keinginan hatimu. Kalau Anda berkata, Pak, keinginan saya itu pekerjaan saya diberkati. Lah, pertanyaannya apakah itu dari Tuhan atau tidak? Nanti saya akan jelaskan. Tapi pada dasarnya semua keinginan hati kita, kalau untuk diri kita, itu pada dasarnya semuanya timbul dari kemanusiaan kita. Karena begini, Anda nggak perlu dekat Tuhan kan untuk mengerti dan untuk menginginkan pekerjaanmu diberkati. Ya kan? Anda nggak perlu kenal Tuhan untuk mengerti bahwa keinginanmu itu supaya anak-anakmu diberkati. Anda nggak perlu kenal Tuhan, dekat Tuhan untuk mengerti hati Tuhan. Karena manusia pada umumnya kayak gitu. Ya, semua keinginan hati kita itu pasti untuk kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk anak-anak kita, semuanya untuk kita. Jadi kalau saudara tanya, apa cara membedakan antara sesuatu keinginan yang timbul dari Tuhan atau keinginan hati kita sendiri? Saya mau beritahu, semua keinginan dari Tuhan itu biasanya untuk orang lain. Untuk Tuhan pakai kita untuk jadi berkat buat orang lain. Karena kemanusiaan kita tidak pernah bisa sebenarnya secara manusia pengen dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya. Karena keinginan kita yang terbesar semuanya untuk kita, untukku, dan untukku. Ya. Makanya Musa seorang pangeran, saudara tahu ya. Dia itu punya jabatan, dia punya uang, dia punya segalanya. Tapi kalau sampai dia punya keinginan untuk jadi berkat, menurut saya dengan mengorbankan segala-galanya,
itu bukan timbul dari kemanusiaan Musa. Makanya Alkitab berkata, it came into his heart, bukan from his heart. Karena pada umumnya semua kita, kalau ada yang kayak gini keinginan, semuanya untuk kita. Ya. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab lagi. Kalau saudara baca, ini kisah yang sudah tidak asing lagi. Lihat sama-sama Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37 ayat yang kelima mulai. Ya, Kejadian 37 ayat yang kelima mulai. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ya, lihat. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih lagi apa? Benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, cobalah dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku. Berkas ini artinya saudara tahu ya, gandum yang diikat ya, bukan berkas dalam artian surat-surat ya. Mana berkas-berkasku? Itu bukan surat-surat tapi gandum yang diikat itu ya. Nah, lihat. Lalu bangkitlah berkas-berkas gandum. Mana tadi? Ayat 7. Tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, saudara-saudara Yusuf, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu, karena perkataannya itu. Jadi saudara-saudaranya pertama benci karena Yusuf diberikan baju yang bagus. Lalu kemudian Yusuf punya mimpi, makin bencilah mereka. Ayat 8. Ayat 9. Ayat 9 berkata gini. Lalu ia bermimpi pula, mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan dan 11 bintang. Baca sama-sama. Sujud menyembah kepadaku. Ayat 10. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka Yusuf ditegur oleh ayahnya. Ya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Jadi Yusuf ditegur karena mimpinya agak kurang ajar. Nah, pernah nggak saudara pikir ya, kenapa saudara-saudaranya marah terhadap mimpi Yusuf? Ya, sebenarnya simpel, karena di dalam mimpi Yusuf diceritakan bahwa mereka itu sujud kepada Yusuf. Ya. Sebenarnya mereka nggak punya alasan untuk benci. Namanya juga apa saudara? Mimpi. Ya. Ada orang dipukul sama suaminya. Kenapa saya tahu? Karena suaminya mimpi istrinya selingkuh. Ya. Jadi dia marah, nuntut cerai. Ya. Kenapa saya tahu? Karena suaminya dalam mimpinya selingkuh. Ya. Kenyataannya enggak. Tapi ada orang itu selalu menganggap mimpi sebagai sebuah realita yang seolah-olah seperti itu. Ya. Sebenarnya saudaranya enggak perlu marah. Ya, dia bisa cerita juga kan mimpi, namanya juga mimpi. Tadi malam aku mimpi. Ya. Khusus untuk kamu Yusuf, berkasmu itu tengkurap. Bukan hanya tunduk, tengkurap di depanku, lalu tak injak-injak berkasmu. Namanya juga mimpi, betul nggak? Saya bisa ngomong, tapi saudara tahu, pertanyaannya gini, kenapa Yusuf punya mimpi, saudara-saudaranya nggak punya mimpi? Nah, dari mana mimpi itu? Ingat, mimpi itu bisa datang dari dirimu sendiri. Ya. Saudara misalnya sebelum tidur ingat-ingat, aduh aku pengen pergi liburan sampai ke bawah mimpimu liburan. Ya. Ada orang itu saudara tahu ya, lagi mimpi pengen makan sate babi. Ya, dia mimpi dia gigit tangan istrinya. Mimpi. Ada yang mimpi dari diri kita, amin. Ya, ada mimpi juga dari setan. Setan bisa mimpi-mimpi buruk dan lain-lain. Tapi kalau saudara mau tahu mimpi dari Tuhan,
itu kayak mimpinya Yusuf. Loh, mimpinya Yusuf kok bisa dari Tuhan, Pak? Kalau saudara baca dalam Kejadian 45 ayat yang kelima, saudara baru ngerti bahwa mimpi itu sebenarnya dari Tuhan. Kenapa saya bisa berkata bahwa mimpi Yusuf dari Tuhan? Karena begini, lihat ayat 4 lebih dulu, ayat 4. Ya, ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi ini ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah lihat ayat 46. 46 berkata, ayat 6. Ayat 5, ayat 5. Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi tujuan dari mimpi itu untuk Yusuf jadi berkat buat saudaranya. Nah lihat ayat 7, langsung lompat ayat 7. Ayat 7 berkata begini, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Lalu lihat ayat 8. Ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kalau saudara perhatikan, mimpi Yusuf itu sebenarnya bukan hanya sekedar berkas-berkasnya saudaranya tunduk, tapi sebenarnya Tuhan kasih mimpi dia bahwa suatu hari kelak kau akan jadi berkat buat saudaramu. Saya bisa dengar kata amin. Jadi kalau Anda mimpi lalu Anda berkata, saya mimpi Pak, saudara saya cekik Pak. Ya, karena dia gak bayar utang. Ya, Pak saya mimpi Pak. Ya, teman gereja nggak pelayanan Pak, tak tinju Pak. Ya, karena saya tersinggung. Itu bukan dari Tuhan. Bisa bilang amin. Bisa bilang amin. Lebih keras lagi. Ya. Kalau Anda mimpi Pak, saya mimpi Pak. Mimpi yang lain, saya mau beritahu. Itu bukan dari Tuhan. Karena semua keinginan yang dari Tuhan, itu tujuannya untuk memberkati orang lain. Karena kemanusiaan kita, dengar ini, tidak pernah suka berbagi. Bisa bilang amin. Kalau Anda berkata, Pak, nanti kalau saya punya banyak, ya saya nggak mau berbagi Pak. Ya, saya mau beritahu ya, dengar ya. Orang punya sedikit susah berbagi, apalagi orang punya banyak tambah angel. Kok nggak ono saya ngamen ya? Tambah susah. Karena kemanusiaan kita itu selalu berkata untukku, 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 dan untukku. Sementara Tuhan selalu pengen pakai kita jadi berkat untuk orang lain, 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 untuk orang lain. Lalu Anda berkata begini, Pak, ya kalau untuk orang lain terus Pak, lalu untuk saya mana Pak? Kalau semuanya untuk orang lain, lalu berarti saya nggak punya keinginan dong Pak. Saya nggak punya keinginan untuk saya diberkati dong Pak. Berarti saya nggak boleh dong punya keinginan supaya pekerjaan saya diberkati, supaya rumah tangga saya diberkati. Apa saya nggak boleh punya keinginan? Nah saya mau tunjukkan kepada saudara. Baca sama-sama dalam 1 Tawarik. Pasal yang ke-17. Ayat yang pertama. 1 Tawarik pasal 17 ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihat aku ini, apa saudara? Diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda. Lalu lihat ini. Lihat. Kalau saudara tahu ini kisah Daud, dia pengen membangun bait Allah. Lihat kemudian ayat 2. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud,
Lakukanlah segala yang dikandung hatimu. Sebab apa? Allah menyertai kamu. Meskipun kemudian kita mengerti bahwa Daud kemudian tidak boleh membangun bait Allah, tapi bait Allah dibangun oleh anaknya yang namanya Salomo. Ya. Tapi Tuhan bilang gini, Nabi Nathan bilang gini kepada Daud, lakukan keinginan hatimu. Kenapa? Karena Nabi Nathan tahu keinginan hati Tuhan itu seperti keinginan hati Daud. Saya bisa dengar kata amin. Keinginan untuk jadi berkat. Nah, banyak orang pengen pekerjaannya diberkati. Apa itu salah? Enggak. Tapi tidak banyak orang punya keinginan untuk diberkati dan jadi berkat. Makanya gini, begitu Daud berkata di dalam ayat yang ke 1 Tawarik 17 ini. Nah, kemudian apa yang Tuhan lakukan untuk Daud dalam pasal selanjutnya. Pasal 18, lihat apa yang Tuhan lakukan. Dalam pasal 18 ayat 1, lihat. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan anak-anak kotanya dari tangan Mesir. Lalu lihat ayat 2. Dan Daud memukul kala orang apa? Moab, sehingga Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan apa? Upeti. Ayat 3. Selanjutnya Daud memukul kala Hadahezer Raja Soba dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Yordan, dekat sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting kepada segala kuda kereta, tetapi meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Nah, lihat kemudian, langsung lompat ayat 6. Ayat 6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukannya di daerah orang Aram itu, dari Damsik, dan orang Aram itu menjadi apa? Budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Ayat 7. Cukup banyak pembacaan kita. Ayat 7. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Ayat 8. Dan dari Tibat dan dari Kun, yaitu kota-kota Hadadeser, Daud mengangkut amat banyak apa saudara? Tembaga daripadanya Salomo. Perhatikan ya, membuat laut tembaga pada tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Salomo membuat untuk bait suci. Ketika didengar tahu Raja Hamat, ayat 9, bahwa Daud telah memukul seluruh tentara Hadadeser Raja Soba, maka ia mengutus apa? Ayat 10. Maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa, baca sama-sama, pelbagai barang-barang emas dan tembaga. Juga ayat 11, barang-barang yang dihususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, orang Moab, orang Bani Ammon, dan orang Filistin, dan orang Amalek. Lalu ayat 13. Lalu Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom itu keturunan Esau, diperbudak oleh Daud. Dan baca kalimat selanjutnya sama-sama dengan keras, 2, 3. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi.
berperang. Tuhan punya kepentingan untuk Daud menang. Ya kan? Betul nggak? Kenapa Tuhan punya kepentingan untuk Daud menang? Karena pasal 17 dia punya keinginan hati untuk membangun bait Allah. Makanya kan begini saudara ya. Banyak orang sibuk membuat realita keinginan hatinya menjadi kenyataan. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi ada yang lebih baik. Katakan amin. Kalau engkau punya hati untuk jadi berkat seperti Daud. Alkitab berkata dalam pasal 18. Tuhan bilang semua dia kirim tentara. Daud itu selalu menang. Bahkan orang gak perang pun datang. Kirim upeti, emas dan perak, tembaga untuk Daud. Makanya saya mau berkata kepada saudara. Dengar ya, dengar. Ya. Sebenarnya kalau soal pekerjaan, soal rumah tangga, soal apapun. Ya, otomatis Tuhan akan backup hidup kita. Kalau engkau menyiapkan hatimu untuk dipakai Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Masalahnya tidak banyak orang itu punya hati pengen dipakai Tuhan. Kebanyakan orang punya hati pengen memakai Tuhan untuk pribadinya. Bukan Tuhan pakai kita untuk jadi berkat. Tapi Alkitab berkata, tapi banyak orang, bukan Alkitab berkata, tapi banyak orang pengen make Tuhan, memakai Tuhan untuk supaya keinginan hatinya jadi kenyataan. Makanya tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa sebenarnya saudara ingin tahu apa yang dari hatimu atau dari Tuhan, lihat hatimu, ya. Keinginan hatimu lihat hari ini. Ya. Kenapa saudara tahu ya? Karena saya tahu semua yang dari Tuhan itu selalu Tuhan pengen supaya hidup kita diberkati dan jadi berkat. Saya bisa dengar kata amin. Nah kalau saudara juga baca, sebentar saya tunjukin ayatnya dulu. Bentar, ayatnya hilang ini. Sebentar saudara, saya lihat sama-sama dalam Tawarik ya. Tawarik 29. 1 Tawarik pasal 29. Ayat 13. Atau kita baca mulai dari ayat yang ke-11. Ayat 11 Alkitab berkata begini. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Saudara tahu ini ayat ini ada lagunya kan? Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kemasyhuran, keagungan. Itu ayatnya ya, diambil dari ayat ini. Nah lihat ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 13. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Ayat 14. Sebab siapakah aku ini? Ini Daud yang ngomong. Siapa aku ini? Ya. Siapakah bangsaku? Baca kalimat selanjutnya. 2, 3. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya.
semua kita sependapat bahwa Tuhan punya segala-galanya. Tapi kalimat selanjutnya belum tentu orang sependapat. Dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi Daud mengakui bahwa semua dia tidak bisa lakukan kalau Tuhan tidak lebih dulu memberkatinya. Ya. Makanya dia bilang daripadamu lah. Karena orang itu hanya bisa memberi sesuatu yang dia punya. Kalau dia nggak punya, mana bisa memberi. Makanya kemudian ketika Daud berkata, aku pengen membangun rumah bait Allah. Alkitab berkata, pasal 18, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Tuhan buka jalan, bahkan orang-orang membeli upeti, emas, perak, dan tembaga untuk Daud. Ya. Cuma Daud itu beda dengan banyak orang. Ya. Waktu orang itu kan, kalau waktu belum diberkati berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku. Kalau pekerjaanku diberkati, ya. Udahlah Tuhan, ya. 50% keuntungan untuk Tuhan. Ya. Itu pada waktu belum. Setelah ternyata udah ditandatangani, Tuhan maaf ada ralat. Tidak jadi 50% karena Tuhan tahu aku punya banyak kebutuhan. Ya. Ganti 20% Tuhan. Ya. Begitu proyek mulai jalan, dikasih DP. Tuhan aku ralat. 20% kebanyakan. 10%. Ya 10%. Sesuai dengan firman-Mu. Ya. Begitu udah ada bayar selesai proyek dikasih bayaran. Tuhan kebanyakan Tuhan kalau 10%. Banyak orang ingkar janji ketika belum diberkati. Ketika sudah diberkati mereka ingkar janji. Pada waktu diberkati biasanya janjinya manis semua untuk Tuhan. Ya. Tuhan kalau aku sembuh segenap hidupku melayani Tuhan. Tuhan kalau engkau angkat hidupku pekerjaanku terpuruk. Aku akan di rumah Tuhan melayani Tuhan. Begitu pekerjaannya diberkati. Loh kok lama gak kelihatan gereja? Iya repot aku pekerjaanku ini lagi banyak sekali. Aku sering keluar kota bahkan keluar negeri ngurusi kerjaan. Jadi ya gak iso gak ada waktu lah. Aku rasa Tuhan ngerti lah. Ya Tuhan selalu mengerti lah. Cuma kitanya yang kadang gak mengerti. Bahwa semua yang Tuhan berikan. Sebenarnya tujuannya Tuhan pengen pakai kita. Untuk jadi berkat. Kok enggak ono sing amin dari tadi? Saya bisa dengar kata amin? Bisa dengar amin lebih keras? Amin? Nah makanya saudara tahu ya, dengar. Tuhan itu pengen pakai kita. Cuma banyak orang tidak pengen dipakai Tuhan. Pengennya memakai Tuhan. Untuk kepentingannya sendiri. Memakai Tuhan untuk supaya apa yang dia inginkan jadi kenyataan. Tapi harusnya Tuhan pengen pakai kita. Supaya rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk banyak orang jadi kenyataan. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kalau saudara juga baca. Saya kasih contoh lagi. Lihat sama-sama. Ya, lihat sama-sama di dalam Matius 14. Ayat 14. Matius 14 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian, ya. Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, datanglah murid-muridnya datang kepadanya dan berkata. Jadi yang datang ini murid-muridnya, ya, bukan orang lain, murid yang tiap hari ngumpul dengan Tuhan, ya, lihat mujizat, mereka datang kepada Tuhan. Apa yang mereka katakan? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Baca kalimat selanjutnya. Apa saudara? Suruhlah orang-orang banyak itu pergi. Supaya mereka membeli makanan di desa-desa.
Sebenarnya ada kalimat selanjutnya itu yang tidak ditulis dalam Alkitab. Kalimat selanjutnya adalah begini. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, supaya kita nggak direpotin. Ayatnya dari mana Pak ayat itu? Nggak ada. Ayatnya dari saya. Karena alasannya itu kan cuma satu, betul nggak? Supaya nggak direpotin. Loh saudara tahu ya, murid-murid itu meskipun dia ikut Yesus, kan mereka semua itu kan ngikut Yesus dengan banyak alasan, banyak tujuan. Ya, awal-awal mereka itu ikut Yesus, tidak ada satupun yang punya keinginan pengen dipakai Tuhan. Sebagian besar dari mereka itu ikut Tuhan Yesus pada waktu sebelum Roh Kudus turun. Sebagian besar dari mereka bahkan boleh dikatakan semua tujuannya ikut Tuhan itu pengen memakai Tuhan. Makanya terjadi pertengkaran kan mereka. Guru, siapa yang terbesar di antara kami? Bahkan yang paling luar biasanya itu Yakobus dan Yohanes bawa orang tuanya. Ya anak-anak Zebedeus bawa papa mamanya, pikirnya gitu. Nanti kalau papa mamaku datang ngomong dewek sama Yesus, ya mungkin Yesus agak sungkan lah ya. Lalu papa mamaku datang kan perbincangan antar orang tua, ya mungkin dia agak sungkan lah. Tapi Yesus tidak sungkan sama papa mamanya, orang tuanya saudara anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, ya. Ya. Untuk diberikan tempat terbesar. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, 2 kali dalam 2 peristiwa yang berbeda, mereka itu rebutan kekuasaan siapa yang paling besar. Ya. Karena sebenarnya mereka itu pada waktu melayani Tuhan, gak ada keinginan pengen hidupku menggenapi firman-Mu, gak ada. Gak ada pikiran mereka gitu. Tapi mereka pikirkan bagaimana mendapat keuntungan lewat pelayanan, lewat ikut Tuhan. Bagaimana memanfaatkan situasi kondisi untuk keuntungan mereka. Makanya ketika Yesus lagi banyak doain orang, mereka inisiatif. Suruh pergi lo, ngerepotin aja. Bis bengi lo. Lah kita ini juga butuh istirahat, betul gak? Ngapain sampai malam kok kayak gini? Ngerepoti aja, suruh pulang. Tapi Tuhan bilang begini kepada mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, udah malam. Ayat 16. Ya, Yesus berkata gitu? Enggak, iya benar juga ya kamu ya. Pintar kamu ya. Siapa namanya nih ya? Pintar kamu ya. Kalkulasimu tuh hebat. Ini udah malam. Kita kan udah doain mereka, betul gak? Mereka udah dapat berkat rohani. Ya berkat jasmani ya, urus dewe-dewe. Ya kan? Tapi Alkitab bilang, Yesus bilang, tidak perlu mereka pergi. Ayo baca sama-sama ayat selanjutnya. Kata kamu ganti saya. 2, 3. Tidak perlu mereka pergi, baca sama-sama. Saya harus memberi mereka makan. Lalu lihat ayat selanjutnya. Ini sayang dalam Injil Matius itu langsung jawab mereka yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 6, lihat Injil Yohanes pasal 6, lihat ayat yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang dikatakannya. Lalu ayat 7, ini kisah yang sama ya tapi dicatat dalam Injil yang berbeda. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar apa? Tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Perhatikan ini, kelihatannya rohani banget ini Andreas ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai apa saudara? 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Nah pertanyaannya, Andreas punya roti gak? Punya gak? Pasti punya. Betul gak?
Lah orang itu tau ya, kalau dia punya, dia lebih suka suruh orang lain yang nyumbang. Kok enggak nak saya ngamen ya? Betul gak? Suruh orang lain yang nyumbang. Kenapa? Loh, saya mau beritahu ya, semua orang bisa ngusul. Paling enak itu ngusul, suruh dia aja yang nyumbang. Pak, saya usul ya Pak. Natal ini Pak, suruh dia aja yang nyumbang. Ini kan mau Natal kan, betul gak? Suruh dia aja yang nyumbang. Ya. Lah kau bagian apa? Ya saya bagian ngusul. Ngusul untuk dia nyumbang. Makanya Andreas bilang, loh Yesus di sini ada. Di Logos ada. Ada siapa? Mbo. Yang punya 5 roti 2 ikan, suruh dia. Ini loh. Dan saudara tahu anak kecil itu rata-rata tulus. Bisa bilang amin. Makanya dia dengan tulusnya, Om, aku punya roti 5 roti 2 ikan Om. Apa bisa ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Makanya orang-orang tulus itu saya mau beritahu gak punya tendensi apa-apa kecuali pengen hidupnya dipakai Tuhan. Ya. Sementara yang lain saya mau beritahu. Ngusul. Dia aja yang ngusul, dia aja yang metu. Ya. Makanya saya mau beritahu kepada saudara, dengar baik-baik ya. Sekali lagi, kemanusiaan kita ini sebenarnya tidak pernah rela untuk berbagi. Kalau kita bisa berbagi, itu pasti hatinya datang dari Tuhan. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Ya. Karena itu saya percaya saudara ya. Kalau kau punya kerinduan, Pak saya pengen dipakai Tuhan. Dalam banyak hal, ini bukan hanya bicara soal uang, soal tenaga, soal apapun juga. Saudara bisa pengen punya kerinduan dipakai Tuhan, korban lewat apapun juga. Itu pasti keinginan datang dari Tuhan. Dan jangan takut kalau itu datang dari Tuhan, kerinduan pengen dari Tuhan. Seperti halnya Daud tadi, keinginan datang dari Tuhan, tapi Tuhan juga yang membackup Daud. Supaya Daud bisa melaksanakan keinginan hatinya yang datang dari Tuhan. Saya mau baca ayat yang terakhir. Katakan puji Tuhan. Bisa lebih keras? Puji Tuhan. Saya minta teman-teman musik. Lihat Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 6. Kita bangkit berdiri sama-sama. Filipi pasal 1 ayat 6. Baca sama-sama. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau Tuhan yang memulai keinginan dalam hatimu atau apapun yang keluar dari hatimu, it came into your heart. Tuhan yang akan menolong, akan menyediakan semuanya, dan Tuhan akan menyelesaikannya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini datang kepada Tuhan. Kita ini sudah mau dekat Natal saudara ya. Di sosial media itu saya lihat ada teman posting gini. Tolong kalau orang Manado, dia bilang tolong kalau sudah mau dekat Natal ini, kalau mau setel lagu Natal, putar lagu Natal, tolong jangan keras-keras. Kalaupun mau dengar lagu Natal, dengar pribadi aja, pakai headset kayak atau apalah. Karena dia komplain, karena semenjak mau dekati Natal ini, di Manado khususnya, orang mulai putar keras-keras, kencang-kencang lagu Natal. Dan dia komplain karena
keras-keras putar lagu Natal, babinya sudah 3 minggu ini gak mau makan. Kenapa? Karena babinya tahu telah mendekati saatnya. Maka dia sudah malas-malasan makan. Dan dia berpikir kalau aku kurus mungkin aku bisa selamat dari pembantaian di hari Natal. Ini sudah dekat Natal, amin. Ini ulang tahunnya Tuhan Yesus. Adakah keinginan hatimu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan ulang tahunmu, aku pengen beri yang terbaik, aku pengen jadi berkat. Jadi berkatlah di gereja ini. Banyak orang mikirin gereja orang lain. Saya beritahu gak apa-apa Anda mikirin gereja orang lain. Tapi nomor 1, jadi berkatlah di gereja ini. Karena Anda makan secara rohani, dipelihara secara rohani lewat gereja ini. Berdoa sama Tuhan hari ini. Tuhan, pekerjaanku gimana Tuhan? Kalau Engkau punya kerinduan yang datang dari Tuhan. Seperti halnya Daud, Tuhan akan buka jalan. Kemenangan, 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 kemenangan Tuhan berikan kepada Daud. Amin. Tundukkan kepalamu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lagi, sekali lagi. Hidupku Tuhan. Ya, ya, tanda mujizat. Tuhan punya kepentingan untuk memberkati keluargamu. Tuhan punya kepentingan untuk memberkati pekerjaanmu. Tuhan punya kepentingan untuk menjaga usahamu tetap maju, tetap berjalan. Karena Tuhan pengen pakai engkau untuk jadi berkat. Karena itu hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, taruh dalam hatiku Tuhan. Taruh dalam hatiku sebuah keinginan untuk hidupku dipakai Tuhan. Taruh dalam hatiku Tuhan, supaya aku bukan hanya memikirkan diriku dan diriku sendiri. Tapi taruh dalam hatiku Tuhan, untuk aku juga bisa dipakai Tuhan jadi berkat buat gereja ini, buat banyak orang. Sehingga lewat hidup kita semua,
Nama Tuhan dimuliakan. Mari kalau itu menjadi kerinduan dan doamu, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, ini doa kami Tuhan. Engkau pakai hidup kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Taruh keinginan itu dalam hati kami Bapa. Haleluya. Ya. Orang yang ada di tempat ini hidupnya dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Menjelang Natal ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Engkau di hari ulang tahun-Mu Yesus. Karena itu kami mau memberi untuk hidup kami dipakai Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan untuk Engkau? Kami percaya Engkau juga yang akan memberikan kemampuan itu kepada kami. Karena itu hamba berdoa berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Yang buka toko, tokonya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang berdagang, dagangannya diberkati. Yang bekerja secara profesional, Tuhan naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan. Sehingga semua jemaat dipelihara oleh Tuhan. Dan mereka semua bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Dan secara khusus buat gereja di tempat ini di mana kami beribadah Tuhan. Berkati Ibu Gembala, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa, panjang umur. Bersama dengan anak-anak, menantu, cucu semuanya diberkati Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pengurus, pelayan Tuhan gereja di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami semua. Seluruh jemaat Tuhan diberkati jadi berkat. Terima kasih Bapak, hamba selesai berbicara. Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami diubahkan. Hidup kami diberkati. Hidup kami dipakai oleh Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus yang punya kerinduan hidupnya pengen dipakai Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SD Battle kelas 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Bahagia, bahagia, bahagia.
sudah berbahagia seperti pujian dari SD Betel, aku berbahagia ya. Karena kita tuh sudah dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat sesama. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Verli buat pelayanan luar biasa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun beliau berada, pelayanan beliau, dimana juga keluarga beliau. Terima kasih. Kita akan berikan persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batu kita. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, lindunganku. Aku percaya akan Dia, aduh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, yang percaya bahwa Tuhan gunung batuku kita sama-sama kembali bagi berdiri. Haleluya. Kita akhiri panggilan kita pada pagi hari. Kembali kami undang Bapak Pendeta Verli untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, Aduh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Setiap nyanyian pujian kami, persembahan kami, pelayanan kami, naik di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kembali lagi Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari Minggu ini karena alasan apapun. Kalau mereka sakit, Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah, dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Bahkan mungkin kalau mereka lagi tugas keluar kota, keluar pulau, bahkan sampai keluar negeri, kemanapun mereka berada, Tuhan menyertai, melindungi, menolong. Biar mereka juga boleh pergi selamat, pulang selamat, kumpul bersama keluarga dan bersama dengan kami semua. Beribadah, melayani Tuhan bersama. Dan kami percaya sekali lagi Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar kami mau pulang, sebelumnya kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Dan kami mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tetap pegang kendali atas bangsa kami, atas pemerintahan bangsa kami. Engkau tetap yang pegang kendali Tuhan. Dan kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal akan turun atas bangsa kami, atas kota kami, bahkan atas seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan kami mau pulang. Mari angkat tangan-Mu sama-sama. Sekali lagi kita terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, aminkan dengan iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus terus menyertai, melindungi, membimbing hidup kita sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.